Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana 'inda 'azzanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi fa in zakarani fi mala'in zakartahu fi mala'in khairum minhum. Muttafaq alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak sekalian, bersyukur kita keharibaan Maulana Azza wa Jal pada pertemuan yang kesekian kalinya. Kita membahas kajian fikih ibadah, yaitu dengan tema wudu anti COVID-19. Part 2, kalau yang kemarin part 1, maka sekarang part 2. Jelas ya bahwa ceramah ini tentunya disampaikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Artinya hanya di kalangan muslim yang beriman. Ketika mereka hanya Islam saja tapi tidak beriman, ya, muslim saja tapi tidak mukmin, maka tidak kena. Karena ayatnya ini adalah alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain perlu diperhatikan bahwa yakini betul coronavirus is devil. Virus corona itu adalah setan. Devil adalah setan. Ya. Setan itu berarti takut kepada orang-orang yang beriman. Saya ulangi, saya tekankan lagi, setan takut kepada orang-orang yang beriman. Maka orang beriman tidak perlu takut kepada COVID ini. Dibahas yang lalu, inna qaruna min qaumi Musa. Ya, Qarun itu adalah nama kaum Nabi Musa, umat Nabi Musa, yang tentunya menimbun-nimbun harta, memperbanyak kekayaan. Dia takut akan kematian. Itu penyakit zaman sekarang. Maka hati-hati. Anda tidak boleh terpengaruh oleh propaganda daripada setan corona ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98 99. Sudah juga Bapak singgung pada bagian pertama yang lalu. Bahwasanya wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kau membaca itu Al-Qur'an, maka minta tolonglah kepada Allah agar Anda berlindung kepada godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Setan itu tidak punya kemampuan apa-apa. Virus ini, corona ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kepada siapa? 'Alal ladzina amanu. Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman itu? Iman kepada yang gaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, bangsa jin, setan,
Itu wajib diimani. Perbedaannya apa? Kalau kita beriman kepada malaikat dan beriman kepada setan, sama-sama makhluk Allah yang haram disembah. Malaikat cenderung jelas mengarah kepada surga, membantu umat manusia. Sedangkan setan mengarah kepada neraka, selalu membujuk manusia kepada alam kejahatan. Nafs penuh syaitan. Inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu selalu cenderung kepada perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, betul-betul yakini benar, imani benar bahwa setan itu tidak akan mampu bersama kita. Yakini itu. Allah ciptakan setan untuk mengganggu umat orang-orang beriman, tidak akan mampu dia. Jadi kita beriman kepada malaikat, yakin adanya malaikat untuk mengajak kepada kebajikan, mengimani setan, berarti yakin betul-betul Allah menciptakan setan untuk mengajak kita kepada perbuatan yang zalim, perbuatan yang jahat. Arahnya ke neraka, yakini ini, maka jangan ikuti perbuatan setan itu. Orang-orang beriman tidak akan diganggu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang senantiasa menyerahkan persoalannya hanya kepada Tuhannya tidak akan pernah mampu digoda setan. Selalu berpasrah kepada Allah. Yakini setan ini adanya, tentu Nabi selalu menyuruh kita kalau tidur baca doa itu karena setan. Masuk kamar mandi baca doa karena setan. Seperti itu. Jadi kita tidur diminta, disuruh oleh Nabi, sunnahnya baca ke surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Maka Anda akan bebas daripada godaan syaitan hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar Anda tidak akan diganggu oleh setan. Walhasil setan corona. Jadi kalau kita keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kupasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, setan apapun tidak akan pernah mampu. Jadi kalau kita ke masjid, tidak perlu cuci tangan lagi. Kenapa? Sudah ada wudu, setan tidak bisa mampir. Takut hancur setan itu dengan air wudu. Orang-orang beriman bersuci hancur, tidak akan pernah mampu diganggu oleh setan. Walhasil setan corona jauh dari orang-orang beriman. Anak sekalian, saudara-saudaraku, sebangsa, ya seiman tentunya. Nah, perlu saya sampaikan ini. Jangan mau ditipu oleh setan. Karena air wudhu yang sudah suci, jangan dicampur lagi dengan benda-benda syubhat yang tentunya diragukan kesuciannya. Sabun-sabun yang disampaikan kepada mereka adalah mengandung hal-hal enzim-enzim yang diharamkan oleh Allah, supaya batal wudhu kita, tidak sah wudhu kita, maka kita tidak dijabah salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda supaya diterima ibadah salat oleh Allah, maka tentunya Anda harus selalu bersuci jauh daripada bisikan-bisikan. Seperti yang namanya Al-Khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan Al-Khannas ini selalu berbisik. Ya. Ke mana? Ke dalam dada manusia. Setan apa? Minal jinnati wan nas. Setan ada 2. Dari golongan bangsa jin, setan ini adalah setan yang tidak kelihatan. Virus corona, setan dari bangsa jin, ada makhluknya. Dia merenggut dan mengganggu, merasuk orang-orang bangsa manusia. Tapi kalau setan dari bangsa manusia, yaitu wanas, jinnati wanas, setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia, itulah setan dari bangsa manusia ini yang membuat macam-macam aturannya, merusak ajaran Islam, merusak ibadah kita, yang membuat benda-benda yang akan memasuki tubuh kita supaya mengandung virus, mengandung setan. Ini manusia-manusia berarti iblis, manusia-manusia dari setan dari bangsa manusia yang Masya Allah banyak menantang melawan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan dari bangsa manusia inilah
yang membuat aturan-aturan yang tentunya mengganggu dan merusak supaya ibadah kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam mengatakan, "Sufufakum," silakan rapatkan softnya, tapi justru merenggang. Nah, ketidakpahaman mungkin dalam bahasa Arab, tapi diatur supaya kita rusak. Jarangkan softnya supaya setan masuk, itu maksudnya. Enzim-enzim yang diharamkan, Masya Allah, kita dibikin kacau, iman kita dibikin rusak. Ya, kita sholat memakai masker. Supaya apa? Supaya nanti kita selalu berpikir bahwa setan akan masuk. Setan itu biar dibungkus pakai apapun tetap akan masuk. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, dia akan masuk. Ya. Tanpa masker tidak akan masuk setan itu. Apalagi sedang sholat. Alladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Tidak akan pernah mampu menggoda hamba-hamba Allah yang beriman dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak sekalian perlu diperhatikan betul-betul, bahwa tolong pahami betul makna daripada wudhu sebagai anti COVID-19 part 2 ini. Yakini benar-benar iman kepada Allah. Allah hanya turunkan azabnya, turunkan balaknya, turunkan setan-setan corona ini hanya kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, mereka sasarannya bukan kepada orang-orang beriman. Pasrahkan kepada Allah. Jangan takut ibadah, jangan takut. Itu adalah godaan setan yang terkutuk. Jangan pernah percaya itu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tunggu kita jumpa lagi pada part 3. Insya Allah besok kita mulai lagi video yang baru untuk membahas lagi lebih lanjut bagaimana sakwa sangka manusia terhadap Tuhannya. Pakai masker karena dia menyangka bahwa setan ada di masjid. Setan akan masuk menghadang maskernya, menghadang hidungnya. Kita bicara tentang wudhu ini, bagaimana berkumur-kumur, bagaimana Isra masukkan air ke hidung kita, bagaimana kita mencuci tangan, setan semua hancur. Kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kali ini kajian fikih ibadah hanya beberapa menit saja anak-anakku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.